Kemudian kita lihat lagi, tak terlepas dari dua pemahaman tersebut juga, ya, demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama. Nah ini perlu dicatat. Apa sih tujuan musyawarah? Apa sih tujuan dari demokrasi tadi? Ya, perlu dilihat bahwa pemahaman demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Kira-kira sama-sama menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan mayoritas dan kalangan minoritas. Nah, itu tujuannya bisa diterima oleh golongan mayoritas dan minoritas. Itu tujuan demokrasi dan musyawarah. Kemudian selain itu musyawarah dan demokrasi merupakan dua metode penyelesaian masalah. Ya, merupakan dua metode penyelesaian masalah dalam kehidupan dunia yang mengalami perbedaan bahkan berlawanan. Nah, bahkan sangat berlawanan. Musyawarah menghasilkan suatu keputusan yang disebut dengan mufakat. Kemudian sedangkan demokrasi menghasilkan suatu keputusan yang disebut dengan penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan. Oke, para siswa sekalian, itu pengertian dari demokrasi, tujuan demokrasi, perbedaan demokrasi dengan musyawarah. Kemudian di sini kita lihat lagi ada yang perlu kita bahas juga, bahwa dalam demokrasi itu, ya, dalam demokrasi itu dan musyawarah itu setiap manusia, ini tujuannya, persamaannya lagi ya, setiap manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nah, itu dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh undang-undang dasar, bahwa setiap manusia, setiap warga negara Indonesia ini memiliki kedudukan yang sama, hak yang sama, kewajiban yang sama. Oke. Kemudian dalam demokrasi juga tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambilkan keputusan untuk kepentingan bersama. Oke, kita lanjut di materi berikutnya, masih berkaitan itu juga. Perbedaannya, ya, dalam bermusyawarah terkadang terjadi perselisihan pendapat. Nah, ya, itu dalam musyawarah. Oke, jadi nanti anak-anak sekalian silakan perhatikan nanti ya bukunya, modulnya, ya, yang sudah Bapak bagikan beberapa hari yang lalu. Anak-anak sekalian sudah pernah menerima ayat ini dan arti perkosakata ya? Sudah Bapak pernah bagikan ya? Sudah. Nanti silakan nanti kalian hafalkan. Nanti di penghujung belajar ini kita akan mencoba ujiannya. Kemudian ada satu lagi yang belum kita pelajari, asbabun nuzulnya, ya. Asbabun nuzulnya dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 190 ini, yaitu berkisah dari Rasulullah SAW, dari Aisyah. Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya? Jawab Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya mengizinkan engkau yang apa yang engkau lakukan. Kemudian Nabi mengambil kirbah, tempat air dari kulit domba yang terletak di dalam rumahnya. Ini adalah contoh musyawarah di dalam rumah tangga. Oke, anak-anak sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak akan menanyakan ada beberapa hal dalam ujian hari ini, di penghujung hari ini,
Yang pertama, sebagaimana di atas ya, Bapak sudah menayangkan konsep belajar kita atau peta konsep kita, ada arti per kosakata. Bapak akan mengetes hafalan kalian. Apakah kalian sudah benar-benar menghafalkan atau belum? Siap ya? Terus nanti Bapak akan kasih nilai yang sangat bagus. Oke. Siapa yang Bapak siap tanya pertama? Oke. Siapa namamu? Alwi Hidayat, Pak. Oh bagus, berarti udah siap belajar ini, udah siap ditanya duluan. Bapak tanya, arti kosakata yang pertama adalah apa arti dari inna fi khalqi? Artinya yaitu yang sebenarnya diciptakan. Oh bagus sekali. Ada yang berbeda? Sama yang lain? Sama. Berarti hafalannya sama, berarti belajarnya bagus. Inna fi khalqi yang sebenarnya diciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Apa yang diciptakan oleh Allah? Semua makhluk yang ada di bumi dan ada di langit. Oke, bagus. Seperti cerdas-cerdas ini anak-anak SMK ya. Kemudian siapa lagi yang saya Bapak tanya? Oke, yang kedua ya. Siswa yang kedua yang diminta ditanya yaitu apa arti as-samawati? As-samawa. Artinya langit. Langit. Bagus. Siapa lagi yang siap? Ya, siapa namanya? Alfredo. Ya. Ini ada kata-kata wal arti. Apa artinya? Bumi, Pak. Bumi. Nah, bumi itu tempat siapa ya? Kita. Tempat kita. Iya, oke. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi. Siapa lagi yang mau Bapak tanya? Oke. Yang orang yang keempat ya. Yang keempat pada hari ini Deulil albab. Apa artinya? Bagi orang yang berakal, Pak. Bagi orang yang berakal. Siapa yang orang yang berakal? Hafalan ya. Orang yang berakal itu orang yang diberi oleh Allah. Oke, lanjut. Ini karena kosakata ya. Yang kelima, siapa yang kelima? Yang siap sebelum Bapak tunjuk. Ayo. Oke, yang kelima. Ini orang kelima. Nanti kalau nggak ada yang ngacu, Bapak tunjuk. Berarti dia minta disayang ya. Berarti bukan perhatian duluan, ini nggak mau disayang ya. Oke. Allazina yatafakkarun. Artinya mereka yang mengingat Allah. Artinya mereka yang mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa dikasih contoh? Bisa Pak, seperti melaksanakan salat 5 waktu. Seperti yang melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, bagus Anda sekalian, terima kasih. Berarti Anda ini anak-anak yang cerdas. Insya Allah pada lain waktu, mungkin karena kita dipisahkan oleh waktu dan dibatasi oleh waktu, kita di penghujung ini sudah melakukan tes secara lisan ya, secara lisan mengetes hafalan kita masing-masing. Karena itu, karena kita sudah melakukan kegiatan yang baik, marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan akhiran yang baik dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk minggu depan pembelajaran ini tetap akan kita lanjutkan. Bapak akan menguji satu-satu tentang hafalan ayat secara utuh dan kita akan membahas masalah asbabun nuzulnya secara mendalam. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.